Selamat datang di channel ASN Gen Z, dan kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber kita dalam sesi sharing. 9 kali tes masuk PTN hingga mengundurkan diri dan menjadi taruna Kementerian Perhubungan. Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Beliau ini lulusan Poltekpel Surabaya angkatan 10, lulus tahun 2022 dan juga salah satu program pola pendidikan. Betul sekali. Sekarang bertugas di mana, Mas? Saya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ya, di sekretariat. Oke, jadi taruna Kemenhub kemudian kembali bertugas di Kementerian Perhubungan. Mas Kevin, apakah masuk di Poltekpel Surabaya itu cita-cita dari awal? Sebenarnya ini sedikit cerita saja juga buat ya, di Poltekpel Surabaya ini bukan tujuan awal ya. Bukan tujuan awal? Jadi saya lulus SMA pada tahun 2019 ya. Di tahun yang sama saya dari background SMA WT 9 Taman jurusan IPA ya waktu itu. Dari situ saya mencoba di 9 kali daftar ya di jalur perguruan tinggi negeri ya waktu itu. Jadi mulai dari SNMPTN, SBMPTN, SNM, SPAN PTKIN, SPAN PTKIN, UMPTKIN, PMDKPN ya, dulu sempat juga di APRT BUMN, juga sempat di Politeknik Kelautan dan Perikanan, PolTKP ya. PolTKP? Sudah. Jadi mencoba ke 9 jalur yang 9 jalur yang berbeda pada tahun yang sama. Itu memang yang tembus 2 ya, yang lolos di SBMPTN, jalur ujian tulis itu ya di Universitas Jember, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Satunya di Politeknik Pelayaran Surabaya, Diplomatika Nautika. Oh, jadi alasannya apa kok memilih Poltekpel Surabaya sebagai naungan? Waktu itu memang banyak pertimbangan ya, kenapa di antara 2 yang lulus ini memilih di Poltekpel Surabaya. Yang salah satu pastinya adalah lulusannya di pola pemerintahan Mas Dedi, jadi langsung bekerja. Proyeksinya seperti itu, betul. Sementara di Universitas Jember saya dulu belum terlalu mengenal jauh juga. Setahu saya memang setelah lulus dari situ memang harus upgrade diri lagi untuk mencari pekerjaan sendiri. Oh gitu, jadi alasan prospek kerja memilih Poltekpel Surabaya. Kemudian Mas Kevin, ngomong-ngomong kan sekarang ini lagi seleksi si pencatat ya taruna Kementerian Perhubungan. Jadi menurut Mas Kevin, tes apa yang paling sulit di si pencatat? Si pencatat ya, kan kalau dari dulu tes ini selalu ada namanya SKD ya. SKD. Tes ini memang paling depan setelah seleksi administrasi, SKD, tapi juga tidak bisa disepelekan, diremehkan ya. Karena SKD ini terhitung mudah-mudah menjebak. Betul sekali. Mungkin teman-teman juga tahu ya, SKD terdiri 3, TIU, TWK, dan TKP. Bila mana salah satunya tidak melebihi passing grade, ini juga akan mempengaruhi kelulusan. Oh gitu. SKD. Jadi kalau dari Mas Kevin, tips apa nih supaya kita bisa lolos dari SKD? Kalau tips ya, mungkin untuk tips saya bisa berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya bila mana ada tes dari kedinasan atau mungkin dari CPNS ya yang pernah mengikuti, itu bisa dipelajari dari tahun-tahun sebelumnya. Memang di tahun selanjutnya selalu ada perubahan untuk soal, tapi berkaca bisa melihat dari tes-tes di tahun sebelumnya. Biasanya mirip-mirip ya. Oke, jadi banyak belajar, banyak latihan. Semakin banyak kita makan soal ya, insya Allah kita makin bisa paham lah ya, memahami materi soal. Oke Mas Kevin, untuk selama pendidikan atau kuliah di Poltekpel Surabaya ini Mas, berapa sih biaya dan skema pembiayaannya, terutama di jalur Polbid nih? Polbid ya Mas. Saya dulu awal masuk di 2019 ya. Waktu itu memang pola pembibitan tidak dikenakan biaya akademik ya. Tidak dikenakan biaya akademik. Betul, jadi biaya akademik ditanggung oleh kementerian. Jadi kita cukup membayar di biaya permakanan, laundry, dan juga daftar ulang pada waktu masuk. Yang mana itu udah ikut kita seragam ya. Kalau kurang lebih ada 7 atau 8 scale ya, style seragam dinas ya. Seragam dinas ya. PDO, PDH, PDP, PDKK dan lain-lain. Termasuk juga sepatu dan lain-lain. Jadi kalau untuk biaya pendidikan atau mungkin bahasa yang kita kenal itu UKT ya? UKT kalau di perguruan tinggi, betul sekali. Itu free kalau untuk benar-benar pola free pendidikan 100% untuk jalur pola pendidikan. Betul sekali. Kemudian Mas, ngomong-ngomong
untuk prospek kerja dari lulusan di Politeknik Pelayaran Surabaya itu apa aja? Ya, untuk membahas prospek ya dari Politeknik Pelayaran Surabaya sendiri, yang perlu kita highlight pertama dia adalah matra laut ya. Jadi di Kementerian Perhubungan ini ada 3 matra, darat, laut, udara. Di darat ini ada juga perkereta apian. Nah, untuk prospek lulusan laut sendiri, kita bisa ditempatkan di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang mengurusi untuk di bagian laut-laut juga ya. Contohnya saja bisa di JPL ya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bisa di UPT pelaksana, bisa juga di KPLP, bisa juga di UPT naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berarti di kampus-kampus laut ya. Iya. Bisa juga. Jadi kita ini dari Politeknik Surabaya, misal kita ditaruh di misalkan katakanlah di Banten, di Barombong yang sama-sama Politeknik Pelayaran, itu bisa. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita ditugaskan ke Matra Darat ya. Tidak menutup kemungkinan. Betul sekali. Contohnya. Memang ASN ya. ASN betul. Siap ditempatkan di mana saja sesuai tugas. Jadi nggak melulu nih teman-teman jadi dari sekolah dari Matra Laut, Udara, Darat, selama itu masih dalam Kementerian Perhubungan bisa dimanapun. Paling tidak ini ya linear lah, paling tidak ada garis yang ditarik ya. Jadi tidak semata-mata mungkin teman-teman jurusan nautika terus ditempatkan di tempat untuk pengecekan rel dan bangunan kereta api, tidak. Itu kan putus itu. Tapi kalau masih ada yang garis lurus yang bisa ditarik, pasti ya bisa saja ada peluang ke situ. Jadi memang proyeknya ini dari Polbit ini adalah jabatan teknis ya, di mana teman-teman ini proyeksinya akan bekerja sesuai dengan bidang yang diampu pada saat menjalani pendidikan. Oke, keren sekali ya, luar biasa ini dari Mas Kevin. Kemudian Mas Kevin ini kan dari sekolah pelayaran. Betul. Pernah nggak Mas? Ada pengalaman berlayar kan? Pasti ya. Jadi untuk sekolah pelayaran ya, terutama di Kementerian Perhubungan, sesuai regulasi dari AIP itu kadet atau siswa daripada pelayaran itu untuk memperoleh ijazah kompetensinya harus berlayar selama 12 bulan minimum. Jadi selama 12 bulan kita berada di atas kapal ya, terutama untuk jurusan nautika dan teknika. Kalau untuk elektro pelayaran ya, jadi Surabaya untuk pengetahuan aja juga punya elektro pelayaran, di mana dia 6 bulan di darat, 6 bulan di laut, 4 teknik. Oh, seperti itu. Penugasan pertama itu di mana? Oke, untuk SK keluar pertama ya, jadi kita setelah menjalani pendidikan 2 kali wisuda ya waktu itu ya. Wisuda yang pertama wisuda di kampus kita sendiri ya, di Politeknik Pelayaran Surabaya waktu itu. Setelah itu ada yang namanya pelantikan terpadu. Nah, pelantikan terpadu ini dimana kita setelah dilantik menjadi ASN, kita akan langsung diberikan surat tugas untuk melapor diri ya pada penempatan pertama ya. Saya izin dulu, penempatan pertama saya di Politeknik Pelayaran Surabaya juga. Jadi fun fact ya. Jadi, kembali ke rumah. Ke rumah. Rumah kedua ya. Kembali ke tempat di mana dilahirkan. Betul, di tempat di situ ternyata pada saat pengumuman SK keluar di Politeknik Pelayaran Surabaya juga, ini sebenarnya agak di luar ekspektasi ya, karena di tahun sebelumnya ini belum ada alumni yang kembali ke situ. Oh, jadi tidak berekspektasi baru situ. Luar biasa. Terus untuk sekarang nih Mas Bim bertugas di mana nih? Nah, kalau sekarang karena seiring berjalannya waktu juga dengan penugasan saya yang baru, mohon izin saya sekarang di Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ya, di sekitar SDM di Jakarta. Dan sekalian luar biasa. Kemudian nih Mas Kevin terakhir, motivasi buat adik-adik SMA yang mau baru lulus atau yang lagi mencoba di pendaftar yang ingin masuk di taruna Kementerian Perhubungan, apa nih motivasi? Motivasinya ya mungkin dari saya untuk teman-teman yang SMA SMK ya, bisa dicoba terus untuk isi pencakar ya selagi masih ada usianya, maksudnya selagi usia cukup untuk mendaftar. Ya mungkin kalian bisa coba setiap tahunnya ya, karena rezeki nggak ada yang tahu. Mungkin kalau teman-teman punya motivasi, mending teman-teman gagal karena mencoba daripada tidak sama sekali gitu ya. Jadi ya dicoba saja, semoga rezekinya di sini ya mungkin ya. Nanti jadi teman-teman bisa bergabung di keluarga besar Kementerian. Luar biasa. Jadi lebih baik gagal karena mencoba ya. Betul. Daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Luar biasa. Itulah namanya hidup, ada sebuah pilihan. Jadi apapun kesempatannya selagi itu bisa
dilakukan, bisa dipilih, silakan selagi itu baik untuk kita. Baik, itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and comment, dan subscribe ya tentu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel ASN Gen Z. Oke, saja. Terima kasih Mas Kevin. Terima kasih. Ya, Sehat sukses selalu. terus. Ya, sehat selalu. Terus lah, aman lah. Dadah.